Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi bersama Martamis di dalam video kita tentang Kang Deddy. Baik, mari kita sama-sama menonton bersama-sama. Besok jam 9 atau jam KDM tindak tegas tambang ilegal. Oke, ini adalah bukti KDM bergerak ya. 10 di sini kumpul. Antara pimpinan perusahaannya mana? Baik, Pak. Siapa? CP Mitra siapa? Ada Pak Halim. Nanti saya hadir. Besok hadir ya. hadirkan, ya. Besok bikin perjanjian kerjasama Baik, Pak. antara siapa, bociminya siapa yang manajemennya? Ya, Waskita sama TJT. Oke, Waskita sama TJT-nya bikin MOU bahwa dia membutuhkan tanah sekian kubik di sini, gitu loh. Baik, Pak. Kemudian satu, bayar pajaknya ke kas daerah. Nanti uang pajaknya harus perbaikan jalan, nggak boleh. Yang kedua, uang pajaknya untuk persiapan reklamasi juga. Kan ini harus berkomitmen, yang tambangnya nanti harus reklamasi. Baik. Nanti kalau gunung-gunungnya itu dibiarkan longsor lagi, saya tuh udah capek nih sama Sukabumi, gitu loh Pak. Masalah 8.000 belum terbaiki, jalan rusak di mana-mana. Kan kita harus bener nih, ya. Gitu. Ini seragam halus menengah aku semua. Bagus Bu ini. Bagus kumaha itu parantes aing mah. Maaf. Keluarin doang bajunya. Nah, ini. Oh, itu sama aja. Coba. Dah, nih sudah kirim surat ke gubernur. Terus jawaban ke gubernur kan tujuannya SDM kan? Jawaban SDM-nya apa? Sudah melengkapi ini Pak. Sudah dilengkapin? Ini udah kita lengkapi. Belum kan? Ini udah. Yang berkas ini apa kelengkapannya? Bukan. Belum. PKP. Artinya kan izinnya belum keluar, nambangnya nggak berhenti. Ya. Betul Pak. Oh, siap. Lurah, itu wilayah lurah lah ini ya. Desa. Sekarang ini. Udah, sekarang hari ini hentikan dulu. Baik. Ya, kalau maksa mobil saya dipalangin dulu di situ. Ke sini, Oke. ya kan? Terus Oke, ya ini tambang ilegal ya. Tambang ilegal concern KDM karena lingkungan yang terambil, wilayah-wilayah yang udah mulai rusak dan ya banyak, dan biasanya mungkin kadang udah kerjasama dengan pihak-pihak di situ gitu. Bisa sama kepala desanya, bisa sama camatnya, kadang-kadang kan begitu tuh, makanya bisa tetap gitu ya. Mudah-mudahan ya beres. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih ya. Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Wah, ini adalah statement dari pemimpin ataupun politisi yang benar-benar saya cari lah, atau sangat senang sekali dengernya ya, ketika huru-hara soal bendera One Piece yang dikibarkan itu menjadi sebuah polemik yang tiba-tiba seolah-olah wah ini adalah makar, wah ini adalah upaya memecah belah, wah ini adalah apa. Bahkan banyak sekali pejabat-pejabat yang sampai apa katanya bakalan ada denda sampai 500 juta, sampai dipidanakan, sampai dilarang. Bahkan ada seller di Shopee sampai cerita bahwa nggak boleh lagi diproduksi benderanya gara-gara pemerintah setempat melarang. Yang artinya itu salah satu hal yang waktu itu saya gak denger dan ngebacain itu kok aneh ya. Kan selama bendera merah putih ada di paling atas dan bendera-bendera lain itu ya terserah kan. Dan KDM mengomentarinya dengan sangat ya udah gitu, sederhana. Undang-undangnya seperti ini, melanggar undang-undang nggak. Oh ya udah, beres kan, selesai gitu. Karena kan negara Indonesia sendiri memang berdiri di atas hukum yang jelas kan, ada hukumnya gitu loh. Barang siapa yang masang bendera begini-begini termasuk apa gitu. Ya selama undang-undangnya tidak ada larangan dan itu tidak menjadi suatu perkara hukum ya udah kan, selesai gitu. Gak usah ribet nyampe wah ini sampai menuding wah ini bahkan begini. Udahlah. Ya saya suka lah itu. Statementnya sederhana ya. Ini bahkan cuma 35 detik tapi udah on the point gitu, udah beres gitu. Udahlah ngapain gitu kan, banyak hal yang bisa diurus daripada ngurusin orang yang ngibarin bendera One Piece gitu. Kenapa gitu loh? Sampai men-trigger sejauh itu sehingga seolah-olah malah menjadi apa?
makar lah apalah. Udah kembali lagi ya kepada kebebasan berekspresi yang mana itu kan nggak ada kaitan masalahnya dengan tidak mencintai Indonesia gitu loh. Nice statementnya, nice. Ini video bakalan menjadi penuh semangat sepertinya saya, karena memang saya juga termasuk orang yang kayak bendera One Piece ya kok sampai segininya gitu. Saya termasuk di kubu itu ya, walaupun ya di TikTok itu banyak tuh yang berlawanan langsung pakai kalimat apa, kalimat yang sakral, bukan sakral ya, kalimat umum, buzzer. Ya gitulah. Tapi saya termasuk orang yang ya udah sih, kenapa ngibarin bendera One Piece? Emang ya masalahnya di mana gitu. Pak Kades. Saya lagi di Sukabumi, di kampung apa? Di Kampung Batu Asih. Desa Sekarwangi. Ini kan ada penggalian tanah yang tambang tanah dikirim ke Tol Bocimi. Kan seharusnya walaupun itu untuk proyek strategis nasional, itu dibikin perjanjian kerjasama dengan Bapenda, dengan lingkungan hidup, dengan kita. Bapak Gubernur. Nah, kan bahan materialnya bernilai ekonomi, Pak. Iya betul Pak Gubernur. Nah, ini lagi saya di lokasi ini, saya bilang bikin dulu ininya kesepakatan bersamanya aja, kemudian nanti dihitung nilai materialnya berapa, kemudian harus jadi pajak daerah Kabupaten Sukabumi. Setelah itu dibikin perjanjian juga, uang yang dari hasil pajaknya untuk peruntukan dua hal. Yang pertama untuk reboisasi, penghijauan kembali agar kemudian besok tidak longsor. Yang keduanya untuk perbaikan jalan, Pak. Bikin begitu ketentuannya. Siap Pak Gub. Ya. Hari ini juga saya panggil Pak Gub. Ya, enggak, bupatinya juga dipanggil itu, harus cekatan sama dinasnya, jangan dibiarkan. Ai gubernurnya ho, bupati teh nyaho, aing mah teu ngarti. Aing mah camat teh nyaho, kades teh nyaho, ai gubernur nyaho. Wah, ini pelanggaran ya. Siap. Ini orangnya ada di saya nih, Pak. Ini kepala dinas pertambangannya. Ayo Pak, ngomong sok ini Pak, langsung ngomong Pak. Ya, Pak. Saya yang nambang Pak. Pak Rasmono nanti, ya Pak Rasmono nanti dipanggil Pak di ini aja. Saya Pak Rasmono nanti saya panggil ya. Ya. Hari ini ya. Baik Pak, baik Hari Pak. ini aja langsung diberesin. Dipanggil Bapenda Kabupaten Sukabuminya. Gitu ya Pak. Sama lingkungan hidupnya, terus kemudian dibikin komitmen lingkungan hidupnya untuk beli pohon. Setelah tambangnya selesai ditanemin pohon segera. Ya ini Pak istilahnya Reklamasi Pak. Direklamasi dan direboisasi, pokoknya nusasi-sasinya aja. Ya. Oke. Ini tidak bagus ini, camat nakamana, lurah nakamana, caricing bae, nuhun. Ya, siap. Bapak sudah lapor ke camat di sini? Sudah. Terus kata camat bagaimana? Kebetulan dokumen itu dari lingkup. Bukan, kata camat nggak ada ngasih arahan camatnya. Sudah Pak, disuruh ke dinas Pak. Kita sudah ke dinas juga. Kata dinasnya gimana? Lagi diproses semua. Enggak, yang itu nggak usah proses, Pak. Bapak tinggal bikin perjanjian aja kerjasama. Seperti biasa ya, birokrasi yang acak-acakan. Jadi ya udah, memang betul ya, birokrasi kita emang aneh lah kadang. Segala-galanya itu harusnya ribet gitu loh. Kenapa nggak mau yang simpelnya gimana gitu? Kalau ini urusan hutan atau tambang lingkungan, nah ya harus begini-begini, ini enggak. Harus kesini, harus begini. Ujung-ujungnya nggak jelas gitu. Pengiriman bahan material dari sini ke Bocimi. Nah, Bapak bahan materialnya kandungannya tanah. Nilainya berapa ton, berapa kubik. Baik. Kan gitu setiap hari. Ya. Kemudian dihitung sebagai pajak daerah. Pajak daerahnya harus pendapatan dari bangun jalan. Baik, Pak. Karena yang paling ribut urusan jalan tuh Sukabumi, Pak. Baik, Pak. Ya. Nah kan kayak gini kan Kang Deddy tuh udah memetakan permasalahan kayaknya di selama 5 bulan pemimpinan beliau ini, beliau udah 6 bulan ya, setengah tahun ya, udah memetakan daerah-daerah di Jawa Barat itu kondisinya seperti apa gitu. Dari mulai jalanan rusaknya, dari masalah rumah sakitnya, pendidikannya, itu kayaknya udah dipetakan gitu. Oh ini jalannya begini. Cuma kan ada poin-poin tertentu yang kayaknya nggak bisa berjalan gitu. Pantesan kok kayak ada yang aneh ya. Bentar. Pantesan saya ngerasa kok kayak ada yang aneh. Selain daripada rambut saya yang agak berubah, ternyata saya lupa pakai kacamata. Saya lirik-lirik, saya lihat-lihat, kok aneh gitu. Oke, sampai mana tadi ya? Ya pokoknya kita lanjut dulu coba. Ya intinya banyak orang yang cuci tangan nggak jelas gitu. Pejabat-pejabat nggak jelas, nggak tahu, nggak lihat. Yang penting udahlah kerjain dulu, masalah setelahnya nanti gitu. Nah kalau KDM itu nggak gitu loh. Pekerjaan ini kalau menimbulkan dampak
setelahnya ya harus segera pula diberesin gitu loh, dipikirin gitu loh. Kan kalau selama ini kan nambang. Banyaklah kejadiannya. Pertambangan itu di mana-mana yang lingkungannya rusak dan udah gitu. Udah rusak ya udah gitu, biarin. Dan itu banyak gitu di kita di Indonesia ini. Mohon maaf. Ya, hari ini nanti saya selesaikan. Sehari ini ya beresin Pak. ya. Baik, Saya Pak. tidak akan menghambat proyek nasional, Baik, Pak. tetapi juga semua orang harus taat. Baik, ya, Pak. Gitu. Baik, Pak. Tapi kalau tidak buat saya tutup, Baik, Pak. ya. Siap. Gitu ya. Oke, Baik, punten rada galak Iya, Pak. gubernurnya. Iya, ya. Sekarang mah enggak nunggu ini Iya, dulu. nunggu kering, Pak. Iya. Nanti jam Mumpung 2. belum kering, Pak. Sekarang saya telepon bupatinya Bapak biar langsung ketemu di kantor camat aja di sini. Baik, Bapak. Siap. Nggak tahu perjalanan ini. Kantor camatnya di sini deket nggak? Deket, Pak. Ayo dengan saya Pak ke kantor camat yuk, biar selesai. Ya, ayo mobil mundur. Kantor kecamatannya. Nah, kayak Kang Deddy itu kan kayak gini lah. Masalah perkara-perkara yang kayaknya bisa diselesaikan dengan cepat ya, kalau bisa cepat ya cepat lah, nggak usah ditunda-tunda gitu. Karena apa? Karena masalah lain masih banyak gitu. Sedangkan di kita itu kadang, atau di pejabat-pejabat itu kadang, wah harus ada ini namanya rapatnya, harus ada pertemuan ini, harus ada gini, dan harus ada ininya tuh. Aduh, repot lah emang. Jadi besok ini berarti dinas. Besok dinas ESDM Provinsi Jawa Barat ke sini, Oke. ya kan? Terus kemudian karena Bapak ini kategorinya bukan ambang, Pak. Ya. Ya artinya gini loh, Bapak ini bukan penambangan secara umum kayak nanambang batu. Betul. Bapak ini hanya mengalihkan tanah, Iya. ya kan? Dari sini ke tol. Ya, betul. Jadi yang begini, ini cukup perjanjian kerjasama saja. Baik. Gitu. Siap. Perjanjian kerjasama saja, dibuat perjanjian kerjasamanya. Gitu Pak. Iya. Nanti saya pandu kalau belum pada beleguk, ya. Siap. Ya kan, dibikin perjanjian kerjasama antara Beleguk, nah keluar kan. Nah, makanya lah. Emang bareguk Pak lah, mun lain ku bapak aing mah hancur dunia persilatan teh. Iya, kadang-kadang suka aneh-aneh gitu orang-orang nih. Diribet-ribetin ataupun antara dibuat ribet sama disepelein gitu. Dua hal itu lah yang umum gitu. Dibikin ribet atau disepelein, kebiasaan gitu. Makanya ya gini, kacau. Tarif 32%, 5 juta orang bisa kena PHK. 32%. Ya, jadi kalau 19% tidak ada itu PHK yang 5 juta. Kalau jelas ya, bedanya 32 dan 19. Supaya jelas nih, ya. Bapak Aing, jangan lupa dimakan ya. Jauh-jauh bawa dari Kepri. Foto bareng mau Aki? Ayo. Ya. Foto. Yang Pak Dery di foto mah. Oh ini ya, yang investasi pengusaha itu ya, yang mana Jabar itu ternyata alhamdulillah investasinya naik sampai dapat 72 miliar ya, 72 miliar apa triliun gitu, luar biasa. Sedikit demi sedikit ya mudah-mudahan bisa makin maju ya ini ya. Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ya, ini yang masa soal investasi ya. Pokoknya Jawa Barat naik. Yeay. Kang Deddy Mulyadi menemukan keluarga dengan 24 anak. Wow. Salam APBN. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dan sekali-sekali Kayaknya ini pertama kali saya nge-react video Ci Jesval ya. Sebenarnya tapi beliau ini sering sih, tapi saya kayaknya baru sekali ini deh. tadi gue bikin konten tentang Kang Deddy Mulyadi ini punya gebrakan baru. Ternyata ada dia menemukan keluarga dengan 24 anak. Nemuin warga, anaknya 24 deh. Serius, di Purwakarta tuh ada. Saya ajaknya mudah-mudahan masih ada sih ibunya. Serius ini? Serius. 24 tuh satu keluarga, satu ibu, satu suami, satu bapak. Ada di Pleret. Itu kalau nggak salah itu 24 deh. Itu kurang hiburan. Justru hiburannya itu. Ya justru hiburannya itu ya. Saya juga pernah sempat dengar tuh bahwa hiburan orang, maaf ya, orang miskin itu ya itu gitu, karena nggak ada lagi hal lain yang bisa dilakuin karena cuma itu aja gitu. Jadi itulah hiburannya. Maka kenapa kok bisa kalau kita ngelihat orang yang kira-kira ya ekonominya itu menengah atau ke atas, anaknya sedikit, tapi giliran yang di bawah banyak anaknya. Karena ya salah satunya itu hiburannya cuma itu gitu. Ya kayak misalnya mau nonton bioskop,
uangnya nggak ada, yaudah di rumah aja gitu kan. Akhirnya apa? Ya gitu gitu. Ya ini bukannya kita bilang apa ya, tapi ya memang seperti itu gitu loh. 24 anak itu kalau mau dihitung-hitung kan, kalau nikahnya umur 20 tahun artinya, atau mungkin umurnya lebih kecil dari itu, bisa jadi 13-14 tahun, atau setelah udah balik nikah langsung gitu. Iya bisa setiap tahun melahirkan satu gitu sampai akhirnya jadi 24. Iya bisa, possible gitu. Tapi ya itu gitu, 24 anak. Amazing. Bukan amazing sih, malah gimana ya? Udah gimana sih hiburannya itu? Hiburan itu ada di player. Saya pokoknya angkanya 22 atau 24, pokoknya di angka itu. 20 lah ya pokoknya nih. Ya pokoknya di atas 20. Dengan 22 anak. Yang ini Bapak pernah bikin video itu ya waktu itu ya? Ada. Dengan 22 anak. Kalau orang dengan 22 anak itu harus kaya sekali. Kaya banget. Harus kaya. Si ibunya juga kaya, Gom. Si ibunya jualan gorengan. Aduh. Bapaknya narik beca. Di tengah-tengah banyaknya orang tua atau calon orang tua yang bingung mau ngasih nama anak pertamanya siapa, anak ketiganya siapa, anak kelimanya siapa. Ini anaknya 24. Kata gue ini anaknya namanya dibolak-balik doang atau diulang-ulang doang. Kayak misalkan Aldi Renaldi, Aldo Ronaldo gitu, misalkan diulang-ulang doang. Oh ini Aloy, Aldi Renaldi, Aloy ini Aloy, Aldi Renaldi. Gitu, atau nama anaknya itu dibalik-balik. Yang tadinya Brigida Cynthia, anak keduanya jadi Cynthia Brigita gitu. Tapi kata gue Cynthia Marathon ini. begini ya, ini si bapak-bapak yang punya anak 24 ini kata saya bapak terlalu sehat olahraga gitu ya, saking narik becaknya gitu ya. Aduh maaf banget nih saya bercanda, tapi saya dark joke, tapi saya aduh bapak gimana maksud saya, kayak 24 itu berarti bapak kuat banget gitu. Terus anak 24 itu kartu keluarganya itu pasti 2 lembar itu, kayaknya tuh 2 lembar gitu ya. Dan 24 itu untuk pemain bola gitu, tim bola itu cadangannya banyak banget gitu. Ini 24 ini udah pemain bola, cadangan, manajer, kameramen, jadi satu. Dan profil keluarga ajaib ini gue sebut keluarga ajaib gitu ya, karena mereka ber-26, ibu bapak anaknya 24 atau 20 ke atas lah let's say gitu ya. Kayak bapaknya narik becak, emaknya dagang gorengan. Kata gue ini keluarganya udah bukan keluarga besar lagi, tapi ini udah buat dinasti gitu loh. Bahkan kayak gimana ya, 24 itu lu udah bisa bikin RW sendiri, udah bikin mendelegasikan RW sendiri. Kata gue mah mikir ini bukan keluarga besar lagi ya, tapi udah kontingen Asian Games gitu, udah tim kontingen Asian Games. Anak itu rezeki, iya benar, gue setuju. Setiap anak memiliki rezekinya masing-masing, iya betul, setuju. Ya walaupun memang rezeki itu harus dicari, harus disamperin. Bukan berarti berdoa berharap kepada Allah tiba-tiba duit datang di atas kepala lo, nggak gitu juga ya kan. Gue salutnya, memang keluarga ini berarti bapak ibunya itu memang bertanggung jawab ya, walaupun hanya menarik becak dan jualan gorengan, tapi setidaknya orang tua ini bertanggung jawab. Nggak yang pengangguran, beneran pengangguran, udah tahu pengangguran anaknya banyak, terus bapaknya malah main judai, terus bapaknya malah alkohol, yang kayak gitu-gitu ya. Memiliki anak banyak tanpa perencanaan yang matang itu bukan berarti berani atau subur, tapi soal tanggung jawab dan masa depan. Kalau semuanya dianggap rezeki, takutnya nanti begitu nggak bisa makan, nyalainnya Tuhan. Gue jadi inget katanya Kang Deddy Mulyadi ya, kata-katanya tuh intinya begini, negara harus hadir, tapi orang tua pun juga harus hadir. Jangan semua dibebankan kepada negara, sedangkan waktu lu waktu urusan ranjang, negara itu tidak dikasih tahu, bahkan dia pun tidak dikasih tahu. Sedangkan urusan ranjang sendiri pun tidak disensor. Begitulah kira-kira omongannya Kang Deddy Mulyadi, inti perkataannya dia. Edukasi tentang Ya ini waktu itu ya. Jadi intinya kadang-kadang kebanyakan orang-orang menyalahkan pemerintah atas banyak hal gitu. Meminta negara hadir untuk kehidupan yang malang bagi anak-anaknya atau bagi dirinya gitu. Tapi tidak pernah berpikir bahwa dia sendiri sebagai orang tua tidak hadir untuk kemalangan anak-anaknya gitu. Jadi kayak kenapa gitu? Ya pada titik tertentu adalah ketika seperti yang Cijes Val ini bilang, ketika ternyata ada selipan bahasa banyak anak banyak rezeki, dan ketika banyak anak dan ternyata yang dikatakan rezeki itu ya, kan rezeki sebenarnya bukan hanya sekedar uang ya, tapi maksudnya kadang-kadang ke arah situ kan. Ketika banyak anak dan ternyata hidupnya melarat, akhirnya kemana arahnya? Jadi salah Tuhan gitu. Tapi saya sendiri ingin apa ya, kalau ngebahas banyak anak banyak rezeki itu, mindset yang harus dipahami itu ya gimana ya, sebenarnya itu kayak saya antara bilang itu masih relevan kah atau udah enggak. Tapi setelah saya pikir, ketika menjalani hidup itu dan punya anak dan merasakan bahwa bagaimana rasanya ketika menjadi orang tua dan kita harus membiayai anak gitu, rasanya kita nggak bisa mikir itu sebagai wah saya harus banyakin anak. Itu kan seolah-olah kita memanfaatkan bahasa itu supaya kita bisa punya banyak anak dan ngelosin tanggung jawab kita. Pasti rezekinya kan udah ditanggung gitu. Padahal kan pada kenyataannya itu menjadikan gitu loh. Ketika ngelihat anak untuk beli susu
aduh nggak ada duit carinya gimana ya, wah gitu. Itu kan menyedihkan gitu loh. Nggak mas tiba-tiba Tuhan turunin susu SGM atau Denkau dari langit gitu. Kan enggak, itu tetap harus dicari, harus dipikirin gitu. Maka saya sendiri kayaknya enggak sih. Jangan lagi mikir bahwa ya kamu harus banyak anak demi rezeki gitu. Seolah-olah kayak apa tadi, transaksional sekali kan. Nih Tuhan, saya bikin anak banyak-banyak nih, rezekinya banyak ya. Kayak aneh kalau misalnya pemikiran seperti itu gitu. Tentang pentingnya KB atau keluarga berencana itu bukan hanya ilmu, tapi itu adalah problem yang nyata. Pendidikan program KB, keluarga berencana, itu bukan sekedar kampanye, tapi itu nyata. Banyak mitos yang banyak anak banyak rezeki, iya, tapi nyatanya nggak begitu. Ironi sosialnya adalah banyak anak malah bebannya nambah banyak juga, tanggung jawabnya nambah juga. Ini lelucon humornya begini ya, maksud gua kayak kalau misalkan banyak anak banyak rezeki, itu panti asuhan pasti udah kaya banget. Berarti kalau berani punya anak banyak, berarti berani juga kerja keras, berani menyekolahkan, berani membesarkan, berani menghidupkan, berani memberikan makan, berani bertanggung jawab. Keluarga yang lagi gue omongin ini, gue yakin dia bukan keluarga satu-satunya yang punya anak sebanyak ini. Pasti banyak banget. Di berbagai sudut di Indonesia terutama, gue yakin perspektif banyak anak banyak rezeki itu masih melekat di akal banyaknya masyarakat Indonesia. Masih banyak yang percaya dan meyakini bahwa bentuk banyaknya anak adalah bentuk banyaknya kekayaan juga. Nah dan ini ya, ini juga menurut saya termasuk bentuk menyepelekan tadi ya. Jadi tadi kan saya bilang kita itu kadang sesuatu dibikin ribet atau disepelekan gitu. Jadi maksudnya, oh ada nih rezeki sudah ada yang ngatur misalnya. Nah karena udah mendapat paten perkataan ataupun pernyataan semacam itu, oh rezeki udah ada yang ngatur. Nah akhirnya muncul rasa menyepelekan kayak, oh ya udahlah, gini aja nggak apa-apa lah, toh rezeki udah diatur. Jadi seolah-olah dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah ya udah seperti itu gitu loh. Padahal kan ya usaha kita ini itu enggak, kadang-kadang kan sampai segitu doang gitu, kayak udahlah udah diatur. Atau tadi banyak anak banyak rezeki disimpelkan bahwa kalau saya banyak anak pasti saya punya banyak rezeki, punya banyak uang gitu, yang pada kemudian bentuknya ya rezeki sendiri kan adalah lebih luas daripada sekedar uang gitu, kesehatan, waktu, apa dan lain-lain itu kan, yang mana nanti ketika semuanya diarahkan ke uang, rezeki adalah uang, nanti ujung-ujungnya menjadi apa, kemarahan gitu, kemarahan kepada Tuhan misalnya, kepada Allah gitu, kayak kok bisa saya tetap susah, kok bisa katanya banyak anak rezeki, atau rezeki sudah ditentukan, oh kok bisa rezeki saya cuma sedikit, kok Tuhan sejahat itu sama saya, kok ngasih rezeki saya cuma sedikit misalnya. Nah itu bahayanya apa ya, penyimpel apa dibuat menyepelekan hal-hal gitu yang kayaknya ya seharusnya kita harus merenung juga kali, kayak oh ternyata satu anak aja ngebiayainnya seperti ini, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 10, apalagi 24 gitu. Tapi entah kenapa orang-orang yang kayaknya misalnya ngap-ngapan di 2 anak misalnya, terus tetap jadi 3, tetap 4, 5, 6 gitu. Ya tadi ya mungkin nggak tahu lah sih, saya kadang bingung gitu. Karena saya nggak tahu sih. Tapi di saat-saat seperti ini kita tuh mesti realistis dan mesti jujur bahwa rezeki itu ternyata memang tidak datang dari mana saja. Rezeki datang itu kalau kita punya skill, kita punya otak, kita punya akses, kita punya orang dalam, dan tentunya punya perencanaan. Kalau semua diserahkan ke langit, artinya maksudnya ke Tuhan gitu ya, ya anak tuh bisa jadi korban, bukan jadi berkah. Di balik 20 anak yang dilahirkan, Iya, ya kita harus realistis dan realistis lah, bahwasannya soal rezeki kan rezeki udah diatur gitu. Tapi pada bagian berusahanya, pada bagian ininya itu enggak gitu. Tapi ngambil pada bagian udah dikasih masing-masing gitu misalnya. Ya, kadang kayak gitu. Wah, gitu. Kalau misalnya memang nggak bener-bener orang tua itu punya cukup uang yang ya istilahnya tanggung jawabnya yang udah luar biasa, ya pasti geleyeng-geleyeng palak gitu. Waduh, bayaran mahal banget tuh, pusing gitu. Di situ ada seorang wanita, ada seorang perempuan yang rahimnya dipaksa bekerja begitu keras. Dan kebanyakan orang-orang yang seperti itu jawabannya apa? Ya tapi kan kalau kita dikasih anak berarti kan kita dikasih rezeki. Ya masa sih kita mau nolak rezeki dari Tuhan? Masa sih kita mau nolak rezeki dari Allah? Tapi menurut pemikiran akal sehat gue ya, kalau memang anak itu ada rezeki, tapi kenapa muka orang tua di luaran sana itu seperti mukanya terbebani? Kalau rezeki harusnya happy dong, harusnya bahagia dong. Tapi kenapa mukanya capek banget, lelah banget, letih lesu lunglai banget? Ini bukan soal menyalahkan ya, tapi soal membuka mata.
Banyak perempuan di kampung-kampung, di desa-desa yang masih dijadikan mesin reproduksi. Mungkin tanpa pernah ditanya, kamu siap nggak? Kamu mau nggak? Kamu tahu nggak resikonya apa? Kemiskinan itu bukan hiburan, bukan tontonan loh. Anak itu bukan trofi penghargaan loh. Negara betul harus hadir, tapi rakyat juga harus sadar. Solusi yang dibutuhkan itu juga solusi nyata. Bukan cuma sekedar bansos, BLT, BPJS, pendidikan gratis. Bukan hanya sekedar itu. Tetap harus diberikan bimbingan pendidikan, program KB, apa itu KB, kenapa harus KB, dan edukasi-edukasi yang menjerumus ke arah sana. Kalau banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak uang, harusnya orang yang punya banyak anak itu udah punya mall mewah, udah punya rumah kayak istana, udah tidak tinggal di kolong jembatan, udah tidak digusur, sudah tidak jadi tukang becak, dan tidak jadi tukang gorengan. Kalau anak dianggap rezeki dan banyak anak banyak rezeki, kenapa masih banyak orang yang ngutang di warung atau warteg? Buat kalian yang belum menikah, ingat, nikah itu bukan perlombaan, bukan lomba cepet-cepetan. Punya anak itu bukan perlombaan subur atau tidak subur. Dan kita semua sebagai rakyat, sebagai masyarakat itu punya peran penting. Menyebarkan edukasi, menyuarakan akal sehat, mendorong negara agar lebih adil, mendorong negara akan memberikan pendidikan yang layak, edukasi yang layak. Dan kita harus mendoakan, bukan menghakimi. Ya gitu. Ya saya udah dengerin sampai habis ya. Ya luar biasa ini Cijes Pen ya. Ya ini ada komentar dari Hana, bener banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Ya mungkin waktu dulu, zaman dulu itu mungkin orang denger banyak anak banyak rezeki ya yang harus dicari. Nah yang harus dicarinya itu kedelay, jadi nggak kedenger. Terus disampaikan kan, banyak anak banyak rezeki lah. Mulailah orang bikin anak, wah disampaikan kemana, banyak anak banyak rezeki loh. Terus pada sampai akhir masa tertentu direkaman dari orang yang ngomong ini mungkin dibuka. Banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Jadi kalian lebih baik punya anak yang cukup sedikit aja. Gimana ya pada? Wah ternyata kita salah katanya. Ternyata bukan banyak. Jadi kayaknya itu ada lanjutannya deh. Banyak anak banyak rezeki kalau orang tuanya seperti ini mungkin. Banyak anak banyak rezeki kalau begini mungkin ya. Kayaknya ada lanjutannya deh itu, nggak cuma sekedar banyak anak banyak rezeki gitu. Tadi bener, atau mungkin ya hanya sekedar banyak anak banyak rezeki yang harus dicari gitu. Nah yang harus dicarinya itu entah apa di-delete sama orang yang menyampaikan, disampaikan, yang sampainya cuma yang pada bagian itu gitu. Ya. Bisa jadi sih.